Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak semua, salam sehat. Berjumpa kembali dengan Bang J di video pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas materi tentang segitiga yang sebangun. Baik. Dua buah segitiga bisa dikatakan sebangun jika memenuhi dua buah syarat. Syaratnya yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang seletak sama besar. Nah, di sini ada kata atau. Ini menunjukkan bahwa dua buah segitiga yang sebangun bisa dikatakan sebangun minimal memenuhi sebuah syarat. Syarat yang pertama atau syarat yang kedua. Jadi kita untuk membuktikan dua segitiga ini sebangun atau tidak, kita cukup membuktikan salah satunya, bisa sisinya saja atau sudutnya saja. Baik, untuk perjelas kita gunakan contoh. Perhatikan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Ya, di sini ada segitiga ABC dan DEC. Baik, kita akan buktikan. Nah, untuk membuktikan segitiga tersebut sebangun atau tidak, kita akan menggunakan sifat yang pertama, sifat yang kedua, sudut-sudut yang seletak sama besar. Kita perhatikan di sini. Di sini ada dua garis jajar, yaitu garis DE dan AB. Kita tahu bahwa kalau ada dua sisi yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa pasang sudut, diantaranya adalah sudut sehadap. Kalau kita perhatikan, sudut D dan A sehadap, sehingga sudut D dan A sama besar. Nah, kedua sudut A dan D sama besar kita lambangkan dengan lambang yang sama. Kita sudah punya kesepakatan, jika ada dua buah sudut lambangnya sama berarti besarnya sama. Sekali lagi, sudut A dan D sama besar. Kenapa sama besar? Karena dua sudut yang sehadap. Kemudian sudut E dan sudut B sama besar karena dua sudut yang sehadap. Baik, untuk buktikannya kedua segitiga ini kita pisahkan. Nah, kita akan lihat, kita akan bandingkan. Sifat yang kita gunakan adalah sudut-sudut yang seletak sama besar. Mana sudut yang seletak? Kalau dari sebuah segitiga gampang, kita ambil saja sudut terkecil atau sudut terbesar dulu. Saya ambil sudut terkecil dari segitiga ABC adalah sudut B. Kemudian kita ambil sudut terkecil dari segitiga DC adalah sudut E. Ini menunjukkan bahwa sudut B dan sudut E adalah sudut-sudut yang seletak. Kemudian kita ambil lagi sudut yang paling besar. Kita lihat di sini adalah sudut A. Dari segitiga CDE berarti sudut D. Berarti menunjukkan sudut A dan sudut D adalah sudut yang seletak. Nah, jadi kita bandingkan sudut-sudut yang seletak. Nah, kita perhatikan sudut A sama dengan sudut D. Kenapa sama? Tadi sudah dijelaskan sehadap. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Ini juga sehadap. Kemudian sudut C dengan sudut C sama, ini karena berimpit. Nah, ini membuktikan bahwa ketiga sudut yang seletak sama besar. Artinya bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC adalah dua segitiga yang sebangun. Maka akibatnya sisi-sisi yang seletak sebanding. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan sisi yang seletaknya. Sisi yang seletaknya seperti apa? Nah, untuk mudahnya kita lihat saja sudutnya. Saya ambil garis AB, contoh AB. AB dibatasi oleh sudut bulan dan pelangi. Dari segitiga yang kedua kita ambil garis yang dibatasi oleh bulan dan pelangi. Nah, kalau kita perhatikan berarti AB seletak dengan DE. Kemudian BC seletak dengan CE dan AC seletak dengan DC. Nah, ini perbandingannya. Nah, sehingga diperoleh DE banding AB, CD banding CA, CE banding CB. Nah, jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Kita lanjutkan contoh yang kedua.
Perhatikan apakah ABC sebangun dengan segitiga DEC. Kita buktikan. Ya. Nah, sebelum membuktikan, langkah pertama sama, kita memberi lambang sudut. Nah, kita ambil misalkan segitiga DCE. Kita bebas memberikan lambang, boleh bintang pelangi bulan atau bulan pelangi bintang boleh. Nah, ini segitiga DCE. Untuk segitiga ACB atau ABC ini bulan, yang ini bulan. Kenapa C yang atas dan C yang bawah sama? Ini karena sudut bertolak belakang sama besar. Kemudian sudut B bintang. Kenapa bintang? Karena sudut B dan sudut D ini adalah sudut dalam berseberangan. Ingat, dalam sifat-sifat garis sejajar, sudut dalam berseberangan sama besar. Kemudian sudut E dan sudut A juga sudut dalam berseberangan. Nah, sehingga sudut-sudut yang seletak sama besar. Sambil contoh sudut A seletak dengan sudut E ini sama besar. Kenapa? Dalam berseberangan. Kemudian sudut B dengan D seletak juga berseberangan. Kemudian sudut C dan C bertolak belakang. Nah, karena sudut-sudut yang seletaknya sama besar, sehingga menunjukkan bahwa sisi-sisi yang seletaknya sebanding. Nah, yang mana? Saya ambil contoh AB berarti seletak dengan AC. Kemudian, AB seletak dengan DE. Kemudian AC seletak dengan CE. BC seletak dengan CD. Jadi, proyek perbandingan sisi yang seletaknya AB banding DE, BC banding DC, AC banding BC. Jadi, saya ingatkan, jika unsur segitiga ACD ada di atas, berarti di atas semua. Kalau ADC-nya kalau CDE-nya ada di bawah semua. Contoh nih, DE ada di bawah, CD di bawah, EC juga di bawah. Berarti AB banding DE. Temannya AB siapa? BC banding CE, kemudian AC banding EC. Jadi ABC sebangun dengan segitiga DEC. Contoh berikutnya, contoh 3. Perhatikan segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC, garis DE sejajar BC. Garis DE sejajar BC. Jika panjang AD sama dengan 8, BD sama dengan 2 cm, dan DE sama dengan 4 cm, maka panjang BC adalah, nah kita perhatikan, ini ada dua segitiga, panjang DE 4 cm, kemudian panjang AD 8 cm, kemudian panjang BD 2 cm. Ditanyakan panjang BC berapa? Ini jawabannya. Ya, ini segitiganya kita lepas, ya. Nah, segitiganya kita lepas. Nah, pertama saya ulangi supaya paham. Jadi langkah pertama untuk menentukan panjang BC ini berapa, kita harus tahu bahwa ABC dan DEC, ABC dan AED ini sebangun atau tidak. Nah, untuk sebangun tidak kita lihat, nah kita kasih lambang aja sudut. Ini bulan, pelangi, bintang. Karena E dan C sehadap, berarti kalau E di bulan, C bulan. Kalau D pelangi, berarti D juga pelangi. Ini menunjukkan bahwa sudut E seletak dengan C, sudut D seletak dengan B, dan sudut A seletak dengan A. Ini sudut-sudut yang seletaknya sama besar. Sehingga ABC dan AED ini adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, kita masukkan angkanya. Panjang AC 10. Dari mana AC 10? A ke D-nya 8, D ke B-nya 2. Berarti A ke C 8 ditambah 2. Kemudian E ke D-nya 4 cm. Kemudian A ke D-nya 8 cm. Nah, sekarang akan mencari panjang BC berapa? Panjang BC berapa?
Karena dua segitiga adalah dua segitiga sebangun, berarti perbandingan sisi yang seletaknya sebanding. Sehingga untuk mencari panjang BC kita bandingkan sisi-sisi yang seletak. Kalau kita mencari panjang BC berarti BC harus cari yang seletak dengan BC siapa? BC ini dilambangkan dengan bulan dan pelangi. Cari bulan dan pelangi, panjang ED. Sehingga BC bandingkan dengan ED. Nah, temannya BC siapa yang sudah diketahui? Panjang AC. AC seletak dengan mana? Dengan AD. Nah, sehingga perbandingannya yang kita pakai adalah AB banding BC banding AD, kemudian AB banding AD. Ulangi, BC banding ED, AB banding AD. ED-nya 4, AB-nya 10, kemudian AD-nya 8. Setelah kita bandingkan, tinggal kalikan silang. 4 kalikan 10, 40, lalu dibagi 8, hasilnya 5. Atau 10 dan 8, ini ada 4. Boleh 10 dan 8 disederhanakan atau 4 dan 8. Yang kita pakai adalah 8 dan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Contoh berikutnya, contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang CE. Ya, tentukan panjang CE. Jawab. Ya, untuk menentukan panjang CE kita harus tahu dulu apakah segitiga ABC dan DCE sebangun. Ya. Untuk membuktikannya kita kasih lambang sudutnya dulu. Kita ambil contoh segitiga yang DCE. Nah, sudut C dengan C ini sama besar. Kenapa sama besar? Bertolak belakang. Kemudian sudut E dengan A sama. Kenapa sama? Sudut dalam berseberangan. Sudut D bintang. Sudut B bintang. Sama. Kenapa sama? Sudut dalam berseberangan. Nah, ini artinya kedua segitiga ini sudut-sudut yang seletaknya sama besar. Sudut C dengan C sama, sudut E dengan A sama, sudut D dan D sama. Ini menunjukkan bahwa segitiga DCE dan ABC adalah dua segitiga yang sebangun. Jika kedua segitiganya di dua segitiga yang sebangun, ini menunjukkan bahwa perbandingan sisi yang seletak sebanding. Nah, sekali lagi, untuk menentukan panjang sisi dari dua segitiga yang sebangun, kita tinggal bandingkan sisi yang seletak. Nah, sekarang yang ditanyakannya apa? Panjang CE. Berarti kita harus mencari sisi yang seletak dengan CE siapa? Di sini ada bulan dan pelangi. Bulan dan pelangi berarti CE banding AC. Temannya CE yang sudah diketahui siapa? DE. DE seletak dengan apa? Dengan AB. Kenapa? Sama-sama bintang dan pelangi. Ini perbandingannya. Jadi CE banding AC, DE banding AB. Nah, kita masukkan AC-nya 10, DE-nya 9, kemudian AB-nya 12. Sama seperti tadi, kalikan silang 10 kalikan 9, 90 dibagi 12. Nah, menghitungnya boleh dikalikan dulu baru dibagi, atau dibagi dulu baru dikalikan, atau disederhanakan dulu. Boleh 9 dengan 12, boleh 10 dengan 12. Nah, yang kita sederhanakan yang mana sekarang? 9 dengan 12. 9 dan 12 keduanya habis dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. 0,75 dikalikan 10 hasilnya 7,5. Sehingga panjang CE adalah 7,5 cm. Lanjut. Contoh yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. PQRS sebangun dengan PTS. Tentukan panjang PR. Perhatikan PQR sebangun dengan PTS. Jawabannya karena ini dua segitiga yang sebangun, otomatis sudut-sudut yang seletaknya sama besar. Nah, kita kasih lambang dulu segitiga yang kecil atau segitiga PTS. Nah, karena PTS dengan PQR ini sebangun,
otomatis sudut-sudut yang seletaknya pasti sama besar. Nah, kita lihat. Dalam segitiga PTS ada bintang, pelangi, dan bulan. Berarti dalam segitiga PQR juga harus ada bintang, pelangi, dan bulan. Kita lihat. Sudut P bintang, sudut Q bulan. Berarti yang belum ada pelangi, sehingga sudut R udah pasti pelangi. Nah, kalau sudah, kita pisahkan segitiganya. Ya. Nah, karena ini ada dua segitiga yang sebangun, berarti untuk mencari panjang TR kita bandingkan sisi yang seletak. Kita lihat dulu. Panjang PQ di sini 12 tambah TR. Dari mana 12 tambah TR? Di sini P ke T 12, P ke R-nya belum diketahui. Sehingga panjang P ke R berarti 12 ditambah TR. Ya. Kemudian ini P ke S 9, S ke Q 11. Sehingga panjang P ke Q tinggal 9 ditambah 11 hasilnya 20. Baik. Yang di sana yang ditanyakan adalah panjang TR. TR mana? Nah, TR adanya di sisi PR. Berarti PR dulu yang kita tulis. Nah, PR ini seletak dengan apa? PR di sini bintang dan pelangi. Mana bintang dan pelangi? Bintang dan pelangi adalah PS. Berarti PR kita bandingkan dengan PS. Temannya PR siapa yang sudah diketahui? PQ. PQ dibatasi oleh bintang dan bulan. Bandingkan dengan bintang dan bulan, berarti PT. Sehingga perbandingannya diperoleh PR banding PS, PQ banding PT. PR-nya 12 tambah TR per 9, PQ-nya 20, PT-nya 12. Nah, ini 5 per 3 kali 9 dari mana? 20 dan 12, keduanya habis dibagi 4. 20 bagi 4 hasilnya 5, kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti tinggal 5 kali 3. Nah, kita kumpulkan jenis. 12 pindahkan ke sebelah kanan. Positif pindah jadi negatif. 15 kurangi 12 hasilnya 3. Sehingga panjang TR adalah 3 cm. Baik, itulah materi tentang segitiga yang sebangun. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Silakan belajar lagi, diperbanyak, dicari materi-materi pelengkap buat kalian memahami segitiga yang sebangun. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.